Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM 183340115, mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional, Fakultas Farmasi, dan saya akan menjelaskan tentang edukasi ilmu kesehatan masyarakat yang biasa kita jumpai atau dengar di kalangan masyarakat, yaitu tukak lambung atau biasa disering dengan sakit mah. Sakit mah adalah penyakit berupa rasa nyeri dan rasa panas pada bagian lambung hingga ulu hati yang disebabkan karena beberapa kondisi. Biasanya teman-teman tahu, mah biasanya karena tidak teraturnya pola makan. Tetapi ada juga kondisi-kondisi lain yang dapat menyebabkan sakit mah, yaitu yang pertama, luka pada bagian lambung, yang kedua, karena infeksi bakteri, yang ketiga, efek samping dari obat-obatan. Biasanya yang dapat menyebabkan nyeri pada lambung adalah obat-obat nyeri. Yang ketiga, tidak beraturannya pola makan. Dan yang keempat, mengonsumsi makan makanan seperti pedas, berlemak, mengandung cuka, dan minum-minuman yang mengandung alkohol, kafein, soda, dan dapat juga karena coklat. Ada juga faktor yang menyebabkan sakit mah, yaitu stres. Gejala yang sering dialami pada sakit mah yaitu dari mual hingga muntah, nyeri pada bagian ulu hati atau pada bagian lambung, menurunnya berat badan, kurangnya nafsu makan. Itu yang sering dijumpai. Gejala juga dapat memburuk jika karena stres. Pengobatan dan pencegahan sakit mah. Jika sakit mah yang ringan, dia akan sembuh dengan sendirinya karena pola makan yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Jika sudah parah, kita dapat mengonsumsi obat-obatan, yaitu seperti obat antasida dan antibiotik. Tetapi antibiotik harus dengan resep dokter. Obat apa saja yang kita bisa konsumsi? Contohnya seperti antasida. Antasida itu adalah obat yang dapat dikonsumsi ketika sakit mah. Nah, teman-teman dapat mengonsumsi obat mah untuk mengatasinya, yaitu 1. Antasida. Antasida ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Biasanya teman-teman dapat menemukan antasida yang mengandung simeticon. Nah, simeticon ini berfungsi untuk mengurangi kadar gas dalam lambung. Contohnya seperti Proma, Milanta, Polisilen, dan masih banyak lagi. Nah, jika teman-teman mengonsumsi antasida dalam waktu panjang, akan menimbulkan efek samping, yaitu seperti sembelit, diare, hingga nyeri kram pada perut. Golongan yang kedua, yaitu golongan H2 reseptor blocker, berfungsi untuk mengurangi peningkatan produksi asam lambung. Contohnya seperti ranitidin dan simeticon. Obat ini dikonsumsinya 30 menit sebelum makan dalam keadaan kosong. Golongan H2 reseptor blocker berbeda dengan antasida. Dia bekerja tidak secepat antasida, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu lebih lama di lambung, biasanya selama 12 jam. Dapat memiliki efek samping juga, yaitu seperti nyeri kepala, nyeri perut, diare, mual, nyeri tenggorokan, pilek, hingga pusing. Ada golongan yang ketiga, yaitu proton pump inhibitor. Obat ini lebih kuat untuk mengatasi asam lambung daripada antasida dan golongan H
reseptor blocker. Contohnya yaitu adalah lansoprazol dan omeprazol. Obat ini lebih lama tahan di lambung, yaitu kurang lebih 12 jam. Obat ini dikonsumsi sebelum makan dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam sebelum makan ya. Dan yang keempat, yaitu obat pelindung usus. Dapat juga digunakan untuk sakit lambung. Obat ini berfungsi untuk melindungi lapisan usus atau lapisan lambung. Obat ini sebagai agen sitoprotektif, yaitu sukralfat. Obat ini biasanya harus dikonsultasikan dulu ke dokter dan biasanya diusulkan oleh dokter untuk mengonsumsi sukralfat tersebut. Nah, biasanya mah ini dapat kita cegah. Cegahnya itu dengan cara makan dengan cara perlahan dalam porsi kecil tetapi sering. Yang kedua, membatasi konsumsi makanan yang mengandung pedas, berlemak atau santan, minum minuman beralkohol, soda, kopi, dan juga makanan coklat dan mengandung asam-asam. Lalu menghindari mengonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan nyeri lambung. Biasanya obat-obat nyeri yang dapat menyebabkan sakit MAH. Tetapi biasanya diberikan oleh dokter sebelum mengonsumsi obat nyeri ini harus minum obat lambung dulu agar tidak nyeri pada bagian lambung. Nah, sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.